Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Eka Setiawati. Saya dari mahasiswi jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Djana Badra, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Bahan Bakar dan Pembakaran. Dari beberapa materi bahan bakar dan pembakaran, saya memilih RDF atau Refuse Derived Fuel, yaitu bahan bakar yang berasal dari sampah kota. Yang pertama, saya akan mengenalkan kepada kalian semua apa itu RDF. RDF atau Refuse Derived Fuel adalah sampah yang mudah terbakar dan terpisahkan dari bagian yang sulit terbakar melalui proses pencacahan, pengayakan, dan klasifikasi udara. RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu bahan bakar. RDF adalah teknologi pengolahan sampah menjadi energi biomasa yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi baru dan terbarukan atau EBT. Teknologi ini digadang-gadang mampu menggantikan bahan bakar batu bara pada proses pembakaran di pabrik industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan potensi aplikasi teknologi RDF di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Indonesia mendukung teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF ini untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang telah diterapkan. Salah satunya berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Direktur Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK yang bernama Nofrizal Tahar mengatakan teknologi baru yang berada di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Cilacap tersebut dapat mengolah sampah menjadi biomasa. Hasilnya kemudian berguna sebagai sumber energi yang terbarukan. Di Indonesia, teknologi RDF baru beroperasi di tempat pengolahan sampah terpadu Refuse Derived Fuel atau TPST RDF yang berada di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI yang dulu bernama Semen Holcim adalah salah satu pengambil alih atau off-taker dan juga inisiator penerapan teknologi RDF di Indonesia. Lilik Unggul Raharjo, beliau adalah Direktur PT SBI, mengatakan telah menyusun kerjasama antara perusahaannya dengan pemerintah Kabupaten Cilacap. Adanya biaya operasional pengelolaan RDF ini menjadi tanggungan kedua pihak dengan metode pembiayaan berbagai biaya atau cost sharing. Menurut Direktur PT SBI, saat ini juga
banyak industri pengambil alih atau off-taker yang dapat mengolah sampah menjadi energi. Di antaranya, 52 titik pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan 34 titik industri semen. Bahkan, beliau juga mengatakan sampah yang dikelola dengan menggunakan teknologi RDF ini dapat mencapai 20.000 ton per harinya. Pemerintah juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kendala berarti dalam mengolah sampah menjadi RDF. Bahkan di dalam pelaksanaannya sekarang, pemerintah mengklaim pengelolaan sampah dengan teknologi RDF bisa mencapai lebih dari 120 ton sampah per harinya. Angka tersebut melebihi rencana awal sebesar 20 ton sampah per harinya. Pabrik juga mempunyai kapasitas untuk menyerap lebih dari 120 ton sampah menjadi RDF atau 50-60 ton kapasitas setiap harinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana performa proses bahan bakar RDF itu sendiri. Nah, di bawah ini merupakan alur sampah dalam penyelenggaraan TPST RDF yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Proses pertama yaitu sampah baru yang berasal dari kota Cilacap sebanyak 120 ton per harinya dimasukkan ke dalam tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST RDF ini. Kemudian di TPST RDF ini dipecah menjadi 3 bagian, yaitu 12 ton per hari residu di TPA Tritihwetan, 40-50 ton per hari sampah kering yang untuk pengganti batu bara, dan yang terakhir 3-5 ton per hari untuk bahan daur ulang. Nah, berikut adalah proses RDF. Dimulai dari penimbangan sampah, kemudian pembongkaran sampah, lalu pemilahan sampah, kemudian pencacahan atau penghancuran sampah, lalu ke pengisian bank pengering, kemudian melalui proses pengeringan. Setelah proses pengeringan ada proses pengayakan, lalu berubah menjadi proses RDF, dan terakhir pada proses pembahan bakar. Berikut juga merupakan proses RDF hampir sama dengan proses di awal, yaitu sumber sampah, kemudian ada pemilahan sampah. Pemilahan di sini memiliki komposisi 95% organik menggunakan konveyor atau meja berjalan dan tenaga kerja. Kemudian jika non-organik bisa dikembalikan lagi ke sumber sampah. Nah, jika organik maka proses berlanjut ke proses pengeringan. Di sini proses biodrying dilaksanakan kurang lebih sampai 7 hari. Nah, setelah proses pengeringan, kemudian kita ke proses pencacahan yang menghasilkan SRF. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Setelah itu packing dan dikirim
ke kota. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan potensi aplikasi RDF di dunia. Nah, berikut adalah beberapa wilayah penggunaan teknologi RDF yang berada di negara kita, di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan lain-lain. Nah, lebih dari 16 kota di dunia sudah menggunakan teknologi RDF ini. Berikut beberapa negara yang menggunakan teknologi RDF, yaitu Campania, Italia, Iowa, Amerika Serikat, Manchester, Inggris, Bolnas, Swedia, Israel, dan Uni Emirat Arab. Di Campania, Italia, energi yang dihasilkan dari fasilitas RDF tersebut cukup untuk memberi daya pada 200.000 rumah tangga per tahun. Sedangkan di Iowa, Amerika Serikat, pembangkit ini juga memproduksi RDF sejak tahun 1975. Sedangkan di kota Manchester, otoritas pembuangan limbah yang baru-baru ini mengumumkan ada minat pasar yang signifikan dalam tawaran awal untuk menggunakan RDF yang diproyeksikan akan diproduksi dalam tonase hingga 900.000 ton per tahun. Untuk di Bolnas, Swedia, RDF ini mampu memproduksi 70.000 sampai 80.000 ton per tahunnya. Sedangkan di Israel, pada akhir Maret tahun 2017, meluncurkan pabrik RDF-nya sendiri dengan menyerap sekitar 1.500 ton sampah rumah tangga per harinya. Dan terakhir yang di Uni Emirat Arab itu menerima 1.000 ton sampah rumah tangga per harinya dan mengubah sampah di 550.000 penduduk. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari materi RDF ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi RDF ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sampah, maka mutlak diperlukan sistem RDF yang sangat berguna terutama bagi pengelolaan sampah yang dapat dijadikan bahan bakar yang handal, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil bahan bakar melalui sampah daur ulang tersebut. Nah, untuk saran, sebaiknya akan lebih bermanfaat apabila pembangunan TPST dapat diusahakan melalui sebanyak-banyaknya kota, meskipun akan membutuhkan biaya investasi untuk material lainnya. Pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi bahan bakar ini yang berbasis teknologi ramah lingkungan merupakan sebuah bentuk inovasi energi baru dan terbarukan. Baik, itulah tadi paparan presentasi dari saya mengenai RDF atau Refuse Derived Fuel dari sampah kota. Sebelumnya, saya minta maaf apabila masih terdapat penulisan atau kata-kata yang kurang. Terakhir, saya ucapkan
Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.